soal yang ketiga. Apa soal yang ketiga tadi? Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga dimudahkan pembangunan atap masjidnya. Amin. Ada soal pembahasan tentang Idul Fitri. Soal ketiga. Agar khutbah didengar oleh seluruh jamaah Idul Fitri, bolehkah mendahulukan khutbah lalu sholat seperti Jumatan? Maka ini bukan dari sunnah. Permasalahan ucapan penanya agar semua jamaah sholat id mendengar dari khutbah, maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa permasalahan mendengar khutbah hukumnya bukan wajib. Hukumnya adalah sunnah. Dan kami di Yaman, di saat duduk bersama Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, tentunya kami tidak keluar. Karena Syekh Muqbil sebagai alim ulama muhaddis memberikan ceramah khutbah Jum'ah, khutbah Id, dan kita pun tidak ada tanggungan di belakang kita untuk menyembelih kambing pada saat itu belum menikah. Dan generasi setelah kami menikah dengan Yahya Al-Hajuri pun tidak ada tanggungan, alhamdulillah kita diberikan daging dari ma'had ataupun dari Daril Hadis Damaj, tidak ada tanggungan. Maka kita mendengar sampai akhir, bahkan mendapatkan faidah ilmu dan fadilah majelis dzikr. Namun jika kita kembali kepada awam, seperti kadang-kadang kita salat id bersama keluarga di tempat istri-istri kita di Hadramaut ataupun di Sana'a dan yang lainnya, maka kita dapati orang-orang awam lain, terutama Afwan Sya'bul Yamani Musta'jilun, kebanyakan mereka tergesa-gesa. Setelah selesai dari salam, maka mulai satu keluar, dua keluar, maka setelah banyak orang keluar, akhirnya pada keluar. Mungkin meninggalkan imam khutbah id setengahnya. Dan itu kebanyakan di mana-mana. Kami sholat di mana-mana, kebanyakan seperti itu. Baik bahkan di tempat ahli sunnah. Karena di tempat ahli sunnah pun ada yang ikut sholat. Seperti kami sholat di Syiher, tempat Syekh Abdullah Mar'i, sebagian tapi kecil keluar, karena kelompok orang hadarim kebanyakan pemalu, sama seperti orang Indonesia malu mau keluar dari khutbah. Namun di tempat yang lain, di tempat Syekh As-Salimi dan juga di tempat yang lainnya, di Son'a juga di tempat Syekh Muhammad As-Somali, kami sholat di sana, maka separuh dari orang awam keluar. Apa yang menyebabkan mereka keluar? Musta'jil. Mereka punya sembelihan kambing, sembelihan onta mungkin, dan sembelihan sapi. Maka mereka ingin cepat-cepat menyembelih karena mereka datang mengikuti sunnah untuk tidak makan. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu, nanti kita sediakan tamar. Namun kalau Idul Adha tidak makan. Jadi dalam keadaan perut keroncongan salat id. Maka pengen cepat-cepat pulang makan. Mungkin dari itu juga sebabnya. Alhasil permasalahan pertanyaan tadi, kalau di Indonesia kita melihat kebanyakan mereka mempunyai budaya malu dan malu itu adalah baik. Al-haya'u minal iman. Dan di hadis al-haya'u kulluhu khair. Bahwa rasa malu itu semuanya kebaikan jika malu untuk syariah. Adapun malu dikarenakan tidak mau taghirul mungkar itu lain lagi. Jadi keburukan. Adapun di sini di Indonesia kebanyakan kami melihat di tempat awam ataupun di tempat tulabatul ilm seperti di kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, siapa nanti yang pulang duluan? Kita lihat diambil kembali THR-nya. Alhasil misalnya tidak ada yang keluar. Perasaan malu. Dan juga mau keluar kemana di pondok ini, mau keluar mau kemana? Mau ke Sakan, tempat tulabul ilm. Mau ngapain juga di sana? Alhasil, dalam permasalahan ini di Indonesia kami melihat
di tempat-tempat awam pun, sebelum kami dulu ke Yaman, dan juga di saat kami pertama datang ke Indonesia dari Yaman, pernah sholat di masjid-masjid, di musola awam, maka tidak ada yang bergeming dari mereka. Bahkan pernah kami sholat gerimis. Gerimis, tidak ada yang bergeming, kecuali sholat besar, dan imam pun mengatakan tafadhalu, maka semuanya lari. Adapun di saat imam dalam keadaan gerimis, dia tetap memberikan muhadarah ataupun khutbah Id, maka tetap duduk dan khusyuk. Maka ini kelebihan dari Sya'bil Andalusia, bukan Sya'bil Mustajil. Bukan mustajil seperti Sya'bil Yaman. Al-muhim, bagaimana di sini, apakah boleh mendahulukan khutbah ba'da salat kama salatil Jum'ah? Khutbah dulu biar dengar, kemudian salat. Fa al-jawab mukhalafah li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini mukhalafah dengan sunnah Nabi. Telah datang sunnah-sunnah Nabi mendahulukan salat dari khutbah. Seperti datang hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW wa Abu Bakar wa Umar, bahwa dulu kata Ibnu Umar, aku salat bersama Nabi dan bersama Abu Bakar dan bersama Umar. Yusallunal idain qoblal khutbah, mereka melaksanakan salat Id sebelum khutbah. Ini dari sunnah. Dan bahkan diakui juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri di saat dia taghyirul munkar kepada amir di zamannya yang akan melaksanakan kebid'ahan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW yakhruju yaumal fitr wal adha ilal musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah tsumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas wa nasu julusun ala suhufihim fa ya'idhahum wa yuwasihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi tsumma yansarifu. Maknanya bahwa Nabi melaksanakan pertama kali ibadah di musholal Id itu salat. Setelah salat kemudian Nabi memberikan nasihat, yakni khutbah al-Id. Maka ini pengakuan Abu Sa'id. Terus seperti itu. Falam yazal an-nasu ala dalik. Maka terus menerus orang dalam keadaan sunnah hatta kharajtu ma'a Marwan wa huwa amirul Madinah. Sampai di sini Abu Sa'id Al-Khudri yang ma'ruf, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis di riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam tastati' fa bi lisanihi fa in lam tastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Maknanya, barang siapa yang melihat kemungkaran, ingkari dengan tangan jika mampu. Jika tidak dengan lisan, jika tidak dengan hati, maka itu selemah-lemahnya iman. Maka karena Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini, dia melihat ada kemungkaran dari Amir Madinah, amirnya. Maka pemimpinnya, lihat bagaimana pemimpin berbuat kesalahan, dinasehati. Dan semampunya untuk mengingkarinya. Maka dikatakan, manusia terus-menerus dalam keadaan sunnah, maknanya salat Id itu salat dulu baru khutbah, tidak berpikir, oh nanti orang-orang pada lari. Tidak mendengar khutbahnya, tidak. Kama fil Yaman, wa fi sairil Arab. Maka di sini disebutkan terus-menerus orang seperti itu kecuali di zaman Marwan dan dia Amir Madinah, di mana di salat Adha ataupun di salat Fitr dia sudah menyiapkan mimbar. Banahu Katsir ibnu Salb, dibangun oleh Katsir ibnu Salb atas perintah dari Amir ini. Maka Marwan yurid an yartaqiyahu qabla an yusalliya. Maka Marwan sudah berniat untuk itu. Dia membuat mimbar dan dia akan naik dulu seperti sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat Id. Maka ini mukhalafah sunnah. Maka apa yang dilakukan oleh sahabi Al-Jalil yang menghidupkan sunnah Nabi, maka di saat melihat Marwan mengarah kepada mimbar,
dan dia hendak untuk berkhutbah dulu, bukan ke tempat musola, tempat salatnya, tetapi ke arah mimbar, diketahui oleh Abu Sa'id. Fa jabadtu bi thawbihi fa jabadani. Maka aku menarik dari thawbnya, ditarik kemana? Ke arah musola, tempat sholat, bukan ke arah mimbar, ditarik ke arah sholat. Maka dia amir di sini. Maka amir pun akhirnya menarikku. Fartafa'a, maka terjadi nikos, keributan. Fa khotaba qabla shalah, maka kemudian dia melaksanakan khutbah sebelum sholat. Akhirnya khutbah dulu, seperti Jumatan. Faqultu lahu ghayyartum wallah, ghayyartum wallah. Maka dikatakan kepada imamnya, pemimpinnya, kamu telah merubah sunnah-sunnah. Qad ghayyartum wallah, kamu telah merubah demi Allah. Maka dikatakan oleh Amir kepada Abu Sa'id, seorang sahabil jalil yang faham tentang sunnah, yang hidup bersama Nabi, qad dhahaba ma ta'lamu. Apa yang kamu pelajari itu telah tidak sesuai zamannya, itu maknanya. Karena apa? Karena dulu di zaman Nabi, semua orang duduk mendengar khutbah Nabi meskipun setelah sholat. Karena Nabi, dan setelah itu Abu Bakar dan Umar dan Utsman, semuanya adalah imam-imam. Maka dia menginginkan, adapun di zaman sekarang siapa saya maksudnya. Jika saya melaksanakan sholat dulu, dan prakteknya seperti itu, Arab, maka akan ditinggal oleh jamaah. Maka dikatakan, qad dhahaba ma ta'lamu, faqultu ma a'lamu wallahu khairun mimma la a'lamu. Maka apa-apa yang aku ketahui itu lebih baik daripada apa-apa yang tidak aku ketahui. Innan nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da shalah faja'altuha qabla shalah. Karena manusia akan mendengarkan, akan meninggalkan kami, maka tidak akan pernah duduk setelah sholat. Maka oleh sebab itu, kami menjadikan khutbah dahulu baru sholat. Ini kata Amir, karena takut dia akan ditinggal oleh jamaahnya. Maka alhamdulillah permasalahan seperti ini di Indonesia jarang terjadi. Paling mungkin kebelet, masuk angin, mungkin dia meninggalkan dari khutbah imam. Adapun kebanyakan orang Indonesia hudu wal waqar, maka alhamdulillah kita hidupkan sunnah khutbah dulu, salat dulu baru khutbah. Adapun mulai dari zaman Marwan, dia ingin melaksanakan ceramah dahulu atau khutbah dulu karena takut ditinggal oleh manusia. Maka ini yang bisa kita berikan dari soal jawab. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.